Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Liana Sari SPD. Saya JGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, yaitu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Refleksi model 4P yang saya gunakan yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan ataupun rencana. Satu, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah satu, ketika saya memahami maksud filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Kemudian yang kedua adalah jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar tumbuh dengan baik. Namun petani tidak dapat merubah benih padi menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya menuntun tumbuhnya laku dari murid. Kemudian pada saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Maka saya harus banyak belajar melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada dalam diri saya saat ini. Kemudian kaitan modul 1.1 dan 1.2. Kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Kemudian mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai keberpihakan pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan taman yang diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa rasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak menganggap keberhasilan peserta didik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat pada semua aspek. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadinya, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah di mata pembelajaran yang ia ampu. Setiap murid adalah sama sehingga saya memberikan perlakuan yang sama tanpa pula memikirkan kebutuhan dan keberaneka-ragamannya, kemudian belajarnya maupun minat dan bakatnya. Kemudian sekarang saya berpikir bahwa pertama, siswa terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing, ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budaya pekerti yang luhur. Kemudian, setiap murid memiliki karakter yang beragam yang menjadikan kebutuhan belajar mereka juga berbeda. Maka guru harus memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan ke depannya. Apa pengembangan sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sekarang ataupun saat ini untuk membantu penguatan nilai-nilai pada peran saya sebagai guru penggerak?
Yang pertama adalah melakukan pembelajaran yang melibatkan murid dan berperan aktif sebagai subjek pembelajaran peserta, serta melakukan refleksi pembelajaran setiap harinya. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru terkait inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.